Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dela Febriana, NIM P200190538, mahasiswa Ekonomi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai akuntansi biaya dan pengertian biaya. Langsung saja, yang pertama adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen. Kedua tipe tersebut sama-sama merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Tetapi, kedua sistem tersebut juga memiliki perbedaan yang dapat kita lihat dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi pemakai utama. Untuk akuntansi keuangan, pemakai utamanya adalah para manajer, puncak, dan pihak luar perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen adalah para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Yang kedua, dari segi lingkup informasi. Untuk akuntansi keuangan, lingkup informasinya adalah perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, lingkup informasinya adalah bagian perusahaan saja. Yang ketiga, yaitu fokus informasi. Untuk akuntansi keuangan, berorientasi pada masa lalu. Sedangkan akuntansi manajemen berorientasi pada masa yang akan datang. Yang keempat, dari segi rentang waktu. Untuk akuntansi keuangan, kurang fleksibel, biasanya mencakup jangka waktu kuartalan, tengah tahunan, dan tahunan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, sangat fleksibel, bervariasi dari harian, mingguan, bulanan, bahkan mencakup periode 10 tahun. Yang kelima yaitu dari segi kriteria bagi informasi. Untuk akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan untuk akuntansi manajemen tidak ada batasan kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dari informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi tersebut. Yang keenam, dari segi disiplin sumber. Untuk akuntansi keuangan, disiplin sumber berasal dari ekonomi, sedangkan untuk akuntansi manajemen itu bersumber dari ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Yang ketujuh, dari segi isi laporan. Untuk akuntansi keuangan, isi laporan berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, laporan bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Yang kedelapan, dari segi sifat informasi. Untuk akuntansi keuangan, kesepakatan informasi merupakan hal yang penting. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, unsur tafsiran dalam informasi adalah besar. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok. Yang pertama yaitu untuk menentukan kos produk, yang kedua pengendalian biaya, yang ketiga adalah pengambilan keputusan khusus. Yang pertama yaitu untuk menentukan kos produk. Untuk memenuhi tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Di samping itu, penentuan kos produk juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Penentuan kos produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilayani oleh akuntansi manajemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip akuntansi yang lazim. Biasanya menggunakan metode variable costing untuk menentukan kos produk dan penyajian informasi biaya untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua yaitu pengendalian biaya. Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut. Akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya ini lebih ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pihak dalam perusahaan. Aspek perilaku manusia dalam akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya adalah besar. Dengan demikian, akuntansi untuk tujuan pengendalian biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen.
Untuk pengendalian biaya ini biasanya menggunakan metode full costing maupun variable costing. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan khusus. Pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan informasi masa yang akan datang. Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa yang akan datang atau future cost. Informasi biaya ini tidak dicatat dalam catatan akuntansi biasa, melainkan hasil dari suatu proses peramalan. Untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan, akuntansi biaya mengembangkan berbagai konsep informasi biaya untuk pengambilan keputusan seperti biaya kesempatan, biaya hipotesis, biaya tambahan, biaya terhindarkan, dan pendapatan yang hilang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Menurut arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 4 unsur pokok dalam definisi biaya adalah: yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi; yang kedua, diukur dalam satuan uang; yang ketiga, yang telah terjadi atau yang secara potensi akan terjadi; 4 pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Mengapa informasi biaya dapat kita sadari bahwa tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada nilai keluarannya, sehingga tidak memiliki informasi apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha yang sangat diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan eksistensi perusahaannya. Begitu juga, tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang dikorbankan dalam menghasilkan sumber ekonomi tersebut. Struktur organisasi dan proses produksi suatu perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Dalam struktur organisasi perusahaan kertas, fungsi produk berada di tangan direktur produksi yang dilaksanakan oleh 2 departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Teknik. Fungsi pemasaran berada di tangan Direktur Pemasaran yang dilaksanakan oleh 2 departemen, yaitu Departemen Penjualan dan Departemen Promosi. Fungsi administrasi dan umum berada di tangan Direktur Keuangan dan Direktur Utama yang dilaksanakan oleh 3 departemen, yaitu Departemen Personalia dan Umum, Departemen Keuangan, dan Departemen Akuntansi, serta bagian-bagian di bawah Direktur Utama atau bagian penerimaan intern, bagian hubungan masyarakat, bagian sekretariat, dan bagian pembelian. Yang kedua yaitu proses produksi. Salah satu tujuan akuntansi biaya adalah untuk menentukan kos produk. Untuk dapat menentukan kos produk dengan teliti, perlu dipahami proses pembuatan produk. Berikut ini digambarkan secara garis besar proses pembuatan dalam perusahaan kertas. Dalam menghitung biaya produksi, akuntansi biaya harus mengikuti proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Setiap tahap pengolahan bahan baku memerlukan pengorbanan sumber ekonomi, sehingga akuntansi biaya digunakan untuk mencatat setiap sumber ekonomi yang dikorbankan dalam setiap tahap pengolahan tersebut untuk menghasilkan informasi biaya yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk. Biaya dapat digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama objek pengeluaran, yang kedua fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yang keempat adalah perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yang kelima adalah jangka waktu manfaatnya. Yang pertama adalah penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar.
Yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Pertama, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual. Kedua, yaitu biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga, yaitu biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Yang ketiga, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang sebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya tersebut tidak akan terjadi. Yang kedua, yaitu biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya pro atau biaya overhead pabrik. Yang keempat, yaitu penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, biaya semi variabel. Yang ketiga, biaya semi fixed. Yang keempat, biaya tetap. Yang kelima adalah penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai kos aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi, dan dideflasi. Sedangkan untuk pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dan dari pengeluaran biaya tersebut. Yang terakhir adalah metode penentuan biaya produksi, itu dibagi menjadi 2, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Yang pertama adalah metode full costing, merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua, yaitu metode variable costing, merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.